Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan kembali alur cerita komik manhwa berjudul Wang Gusen Wang Part 4. Yuk langsung saja simak alur ceritanya. Terlihat Liang Su memarahi Feng Zheng. Karena Feng Zheng terlihat akan melawan lagi. Liang Su kemudian menodongkan roketnya. Dia mengancam Feng Zheng. Masih berani? Aku sudah membiarkanmu, kata Liang Su. Akhirnya Feng Zheng menyerah. Dia memohon ampun untuk tidak ditembakkan roket lagi ke arahnya. Di sampingnya, banyak para kultivator yang terjebak ke dalam jebakan Feng Zheng. Dia meminta tolong untuk segera dikeluarkan. Suhan langsung menodongkan roket ke arah Feng Zheng. Suhan memberikan waktu 5 menit untuk segera menghentikan bom nuklirnya. Feng Zheng mengatakan tidak bisa menghentikan bomnya kalau sudah dihidupkan. Tapi Suhan menendang kepalanya ke tanah dan tidak mempercayainya. Akhirnya dengan memberikan tekanan ke Feng Zheng, dia mau melepaskan kubah pertahanannya. Setelah terbuka, banyak kultivator yang terbang dan pergi menjauh untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Kultivator kelas atas banyak selamat dari ledakan bom nuklir tersebut. Tetapi para kultivator yang tidak memiliki kekuatan harus mati karena terkena ledakan bom nuklir. Banyak sekali yang mati dan menjadi korban dari ledakan bom. Dewa Perang mengatakan mereka terlalu lemah dan tidak pantas mendapatkan harta suci. Liang Su kesal dengan Dewa Perang. Dia mengatakan, kau tidak memiliki rasa simpati. Jangan lupa kami menyelamatkanmu. Jika tidak, kau juga akan mati terkena bom nuklir. Dewa Perang masih bersikeras juga. Walaupun dia diselamatkan, tapi dia tidak akan berbelas kasih sama sekali. Tiba-tiba muncul pusaran yang berada di sekitar ledakan bom nuklir. Muncullah harta suci yang ditunggu-tunggu. Lu Yunxi penasaran harta jenis apa yang akan segera keluar. Di sana terlihatlah monster katak yang begitu besar. Dan terdapat hati suci di dahi kepalanya. Akhirnya Jiu Xuan Miao muncul. Di kehidupanku sebelumnya bahkan kaisar harus berjuang untuk melawannya. Tetapi hampir semua orang tidak menyadari nilai harta suci tersebut, pikir Suhan. Dewa Perang dan Raja Sapi langsung melompat dan mencoba mengambil harta itu. Ketika Lu Yunxi ingin mengambilnya, Suhan menghentikannya. Tetapi Lu Yunxi mengatakan untuk segera melepaskannya dan membiarkannya pergi. Tetapi Suhan tetap kuat untuk menghentikan Lu Yunxi. Dia mengatakan percuma saja jika kau melakukannya sekarang. Kekuatan raksasa ini sangat menakutkan. Bahkan orang-orang ini takkan mampu, kata Suhan. Ternyata benar apa yang dikatakan Suhan. Monster tersebut langsung mengeluarkan lendir beracun yang membuat para kultivator terpaksa harus dipukul mundur. Raja Sapi mengatakan baru kali ini melihat kekuatan monster sebesar ini. Apa kekuatannya kemungkinan sudah berada di tahap pemurnian legenda. Lu Yunxi terkejut rupanya di tahap permunian legenda. Dia berpikir itu merupakan permunian yang sudah menyamai ranah para dewa. Dan hanya patriark pertama keluarga Lu, satu-satunya yang pernah mencapai ranah itu. Terlihat Suhan dan Lu Yunxi berdiri berdampingan di depan monster. Suhan mengatakan, ketua kelas raksasa ini bukan manusia, dia adalah raksasa yang menjaga harta suci. Aku takut tak ada satupun yang bisa mendapatkannya. Lu Yunxi kemudian memprotes Suhan, sekarang kau bisa melepaskan tanganku. Aku lupa, kata Suhan. Terlihat dia malu-malu karena terlalu lama memegang tangan Lu Yunxi. Xin berpindah ke Raja Sapi yang marah dan akan menghajar anak buah Lu Yunxi dengan lari ketakutan. Tak lama berselang Liang Su langsung menembakkan roket ke Raja Sapi, tetapi sia-sia saja, roket tersebut tidak mempan sama sekali. Raja Sapi mengatakan, kau kira aku sama seperti Feng Zheng? Sepertinya kau tak tahu bahwa aku memiliki pertahanan yang kuat. Roket itu tak akan bisa melukaiku, kata Raja Sapi. Liang Su mengadu ke Suhan bahwa Raja Sapi sangatlah kuat dan tidak mampu dikalahkan dengan tembakannya roket. Kemudian Suhan menyuruh Ling Su untuk lari. Jika kau tak bisa melawannya, maka larilah, kata Suhan. Akhirnya Liang Su pun lari. Raja Sapi langsung berhadapan dengan Suhan. Dia berkata, sepertinya kau beruntung bisa mati oleh tinju raja milikku. Karena ini tak akan terasa sakit sama sekali, kata Raja Sapi. Suhan membalas perkataan Raja Sapi, justru sebaliknya, kata Suhan. Terlihat keduanya langsung mengeluarkan serangan terkuat dari kedua belah pihak. Tanpa diduga rupanya serangan Suhan yang lebih unggul, hingga membuat tangan Raja Sapi menjadi patah dan langsung terlempar ke belakang. Suhan berkata, sepertinya kau tidak beruntung harus melawanku, karena itu akan sangat menyakitkan.
Ketika Liang Su berlari, dia melihat ke belakang. Dia terkejut dengan keadaan Raja Sapi yang dikalahkan oleh Suhan. Dia berkata, apa yang terjadi, bagaimana bisa Raja Sapi itu jatuh? Raja Sapi kesal, bagaimana mungkin pertahanannya yang sangat kuat dapat dihancurkan oleh Suhan, serta dengan sekali serangan dan bisa membuat lengannya patah. Sedangkan di lain pihak telah terjadi pertarungan juga antara Lu Yunxi dengan Dewa Perang. Lu Yunxi dapat mengalahkan Silverwing si Dewa Perang dengan memotong tangannya. Silverwing terkejut, dia berkata bahwa Lu Yunxi menyembunyikan kekuatannya. Kemudian Lu Yunxi menyangkalnya, aku tak menyembunyikannya. Kau saja yang terlalu lemah, kau tak layak melihat kekuatanku, kata Lu Yunxi. Mereka memang lemah, bagaimana denganku, kata seseorang yang tiba-tiba muncul dengan jubah armor dan roket terbang di depan Lu Yunxi. Lu Yunxi langsung berkata, Kuangxi penguasa pertama Xuanu, dan sudah mencapai tahap puncak fondasi, namun setelah transformasi tubuh Xuanu, kekuatannya dapat dibandingkan dengan tahap dan Qi, kata Lu Yunxi. Kuangxi mengatakan, Lu Yunxi, melihat ekspresimu sepertinya kamu tahu banyak. Jika kau tak ingin mati, kau bisa membiarkanku pergi. Jadi jangan ganggu aku pergi, kata Kuangxi. Namun Lu Yunxi berkata sebaliknya, kau memang kuat tidak seperti orang kota Nandao, mungkin aku tak menemukan orang yang lebih kuat darimu. Tapi aku tetap akan melawanmu, kata Lu Yunxi. Akhirnya Kuangxi langsung menyerang Lu Yunxi. Dia mengatakan, dalam hal ini keluarga Lu tak boleh menyalahkanku, karena aku sudah memberimu kesempatan. Terjadilah pertarungan yang begitu sengit di antara keduanya dengan kekuatan masing-masing. Dengan teknologi canggihnya, Kuangxi bertarung dengan Lu Yunxi dan sekaligus menyerang monster katak. Suhan yang berada di sekitar pertarungan mengkhawatirkan situasi yang terjadi. Gawat, dia akan membuat monster itu marah. Hingga monster itu pun memadatkan energi untuk menyerang balik orang-orang ini. Benar-benar bodoh, pikir Suhan. Kuangxi begitu kesal, 5 helikopternya dihancurkan semua. Bagaimana caranya mengalahkan monster raksasa ini, pikir Suhan. Sebaiknya aku mengurus Lu Yunxi terlebih dahulu, lalu mengambil harta suci dari raksasa itu, kata Kuangxi. Kemudian dia melanjutkan pertarungan dengan Lu Yunxi. Dengan serangan masing-masing, Lu Yunxi menggunakan pedang dan Kuangxi dengan perlindungan armor tubuhnya. Kemudian Kuangxi mengeluarkan transformasi tubuhnya untuk mengalahkan Lu Yunxi. Kultivasi Kuangxi benar-benar kuat, aku takut setelah transformasi, ia akan menyamai tahap akhir foundation, pikir Lu Yunxi. Lu Yunxi semakin terpojok, jika bukan karena tingkat kultivasinya yang lebih tinggi, aku tak akan seperti ini. Kuangxi kemudian langsung akan meninju Lu Yunxi. Tiba-tiba monster kata akan menyerang secara langsung. Suhan yang berada di sekitar pertarungan Lu Yunxi sangat khawatir. Kali ini monster akan menyerang secara langsung, ini adalah kesempatan mendapatkan harta suci itu. Tapi bagaimana dengan Lu Yunxi, pikir Suhan. Tanpa basa-basi lagi, Suhan melompat dan menghadang tinju Kuangxi. Kuangxi kesal, apa bocah ini gila? Aku menggunakan kekuatan penuhku untuk memukul Lu Yunxi, kata Kuangxi. Kemudian monster tersebut menyerang dan mengambil Suhan hingga ditelan ke dalam perut monster katak. Liang Su yang masih berada di tempat kejadian terkejut melihat Suhan ditelan monster katak. Lu Yunxi kebingungan, Suhan menyelamatkan aku. Jika bukan karena dia, aku yang akan ditelan monster itu. Tetapi kenapa Suhan melakukan ini semua, kata Lu Yunxi penuh kebimbangan. Scene berpindah di kediaman keluarga Feng, terlihat ayah Feng Shen lagi berbahagia. Dia berkata, keluarga Feng akan berkuasa. Aku tak akan ragu jika keluarga Feng menjadi musuh bersama. Itu bukan sesuatu yang begitu mengejutkan, kata Feng Shengwo. Tiba-tiba kemudian anak buahnya berteriak, Tuan gawat. Tuan muda diserang oleh seseorang dan gagal melakukan rencananya, kata anak buahnya. Ayah Feng Shen terkejut, bagaimana mungkin, bukankah dia bersamanya? Dia sangatlah kuat, siapa yang bisa melawannya? Apa ada orang yang lebih kuat yang melawannya, kata ayah. Tuan muda diserang menggunakan roket dan yang menyerangnya adalah 2 orang bocah. Jadi mereka menggunakan roket untuk mengalahkan Lao Bon Feng dan Feng Shenyu, kata anak buahnya. Terlihat ayah Feng Shen langsung sakit jantungnya mendengar kejadian itu. Dia kemudian menyuruh anak buahnya untuk segera mendapatkan harta suci dan segera mengurus bocah itu. Ayah Feng Shen terlihat begitu pusing. Apa yang harus aku lakukan jika aku tidak mendapatkan harta itu? Dia akan marah pada keluarga Fengku, pikir ayah Feng Shen. 3 hari kemudian terlihat monster katak yang menelan Suhan sedang berdiam diri di sebuah hutan. Tiba-tiba monster memuntahkan Suhan keluar dari perutnya.
aku berhasil keluar, ini sangat menjijikan. Aku sudah berada sangat lama dalam perut raksasa itu, aku hampir saja dicerna, jadi makannya pikir Suhan. Terlihat monster katak itu akan pergi. Suhan berpikir bahwa raksasa itu tak terkalahkan, mustahil mereka mendapatkan Jiu Xuan Miaosu. Satu-satunya cara yaitu dengan ditelan monster tersebut. Jika aku tidak mengambil kesempatan ini, mungkin harta ini akan menjadi milik Lu Yunxi, kata Suhan. Akhirnya Suhan mendapatkan harta Jiu Xuan Miaosu. Terlihat Suhan duduk bersila dengan harta suci Jiu Xuan Miaosu yang berada di hadapannya. Dia berkata, aku rasa Lu Yunxi masih menyimpan banyak rahasia mengenai identitasnya. Jika timeline-nya masih sama seperti di masa lalu, aku khawatir itu tidak akan bertahan lama. Lu Yunxi akan menjadi incaran dan dibunuh, pikir Suhan. Suhan mengenang kembali bagaimana harta suci Jiu Xuan Miaosu dulu di kehidupan sebelumnya. Pada akhirnya harta suci Jiu Xuan Miaosu jatuh ke tangan Kaisar Zhong. Jika bukan karena kemampuan Lu Yunxi, Jiu Xuan Miao ini tidak pernah disebutkan namanya di masa lalu. Tapi ini juga bisa menyelamatkan Lu Yunxi karena dia tidak akan diincar lagi.